Di tengah ketidakpastian geopolitik global, kini menimbulkan perpecahan dan konflik baru di beberapa negara di dunia. Hal ini tentunya terjadi karena kurangnya perundingan atau hubungan diplomasi yang baik untuk menengahi masalah, dan tidak jarang negara-negara dengan pengaruh dan kekuatan militer terbesar di dunia turut ikut ambil bagian untuk mendominasi negara-negara kawasan. Misalkan sebut saja seperti perang Rusia-Ukraina dan hingga perang Israel-Hamas di Gaza Palestina. Negara-negara superpower dunia selalu turut ikut ambil bagian atau campur tangan untuk memperoleh keuntungan. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi yang kami kutip pada 8 Desember 2024, selain perang Rusia-Ukraina dan perang regional di beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang tengah berkecamuk, situasi di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur kini tengah mengalami tingkat ketegangan yang mengkhawatirkan dan hingga menjadi perhatian media internasional. Sementara itu, ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina yang kini mulai memanas terjadi setelah terjadi konfrontasi antara penjaga pantai kedua negara di perairan dangkal yang disengketakan di wilayah Laut Cina Selatan. Pergesekan antara kapal penjaga pantai Cina dan Filipina merupakan ketegangan terbaru antara kedua negara setelah perselisihan diplomatik pada bulan November, di mana Cina menarik garis dasar perairan teritorial di wilayah yang disengketakan tersebut. Adapun wilayah perairan yang diperebutkan tersebut terletak sekitar 240 km di barat Pulau Luzon, Filipina, dan hampir 900 km dari Provinsi Hainan, Cina. Mengutip dari sumber media DW, sebelumnya ketegangan tersebut terjadi di wilayah patroli kedua negara, di mana Filipina mengklaim bahwa penjaga pantai Cina melakukan tindakan agresif dengan menembakkan meriam air ke kapal Filipina yang sedang berpatroli di dekat Beting Scarborough. Sementara dalam sebuah pernyataan yang disampaikan juru bicara penjaga pantai Filipina, Komodor Jay Tariela, ia menyebutkan bahwa meriam air Cina diarahkan langsung ke antena navigasi kapal Filipina. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Manila, di mana terlihat kapal penjaga pantai Cina menabrak sisi kanan kapal Departemen Perikanan Filipina dengan awak kapal berteriak dan meriam air kapal Coast Guard Cina diarahkan ke antena navigasi kapal Filipina. Dalam peristiwa yang menegangkan tersebut, terlihat kapal Coast Guard Cina sengaja menyerempet kapal Filipina sebelum menembakkan meriam air kedua. Sementara di sisi lain, menurut awak kapal Coast Guard Cina yang menyatakan bahwa kapal Filipina berada sangat dekat dan tindakan penjaga pantai Cina sudah sesuai dengan hukum. Namun dalam pernyataan berikutnya, Cina menuduh Manila membuat tuduhan palsu untuk memanipulasi persepsi internasional. Di sisi lain, pasca aksi manuver kapal penjaga pantai Cina menembakkan meriam air ke kapal penjaga pantai Filipina, kini situasi di wilayah Laut Cina Selatan terus menjadi perhatian internasional, di mana Amerika Serikat sebagai salah satu aliansi militer Filipina di kawasan Asia Tenggara turut bersuara dan mengecam penggunaan meriam air dan manuver berbahaya yang dilakukan kapal Coast Guard Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina, Mary Kay Carlson, yang mengatakan bahwa tindakan Cina mengganggu operasi maritim Filipina dan membahayakan nyawa, dan Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya untuk sekutu-sekutunya di Pasifik yang bebas dan terbuka. Sebelumnya, Cina telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya, di mana klaim ini dibantah oleh putusan pengadilan arbitrase tetap di Den Haag pada tahun 2016. Selain itu, klaim Cina terhadap wilayah laut di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga dianggap tidak berdasar karena bertentangan dengan hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982, di mana selain Filipina,
China juga mengklaim beberapa wilayah laut negara-negara di kawasan Asia Tenggara, misalkan seperti Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, selain wilayah Laut Cina Selatan yang kini tengah memanas, wilayah Laut Cina Timur atau Taiwan yang dianggap sebagai bagian dari Cina daratan juga kini berada pada level siaga, di mana China dikabarkan kembali memberikan peringatan keras terhadap Taiwan. Hal ini dilakukan saat Beijing terus mengintensifkan latihan militernya di wilayah pulau yang diklaim sebagai bagian dari kedaulatan China. Dalam sebuah konferensi pers pada 6 Desember 2024, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, ia mengatakan bahwa manuver Taipei untuk mengandalkan rival besar Beijing atau Amerika Serikat dalam konfliknya dengan China akan menemui jalan buntu. Selain itu, dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Lin Jian, ia juga mengatakan bahwa mencari kemerdekaan dengan bantuan Amerika Serikat pasti akan menemui jalan buntu, dan menggunakan Taiwan untuk membendung Tiongkok pasti akan gagal. Pernyataan Lin Jian ini disampaikan setelah Presiden Taiwan, Lai Ching-te, melakukan transit di wilayah Amerika Serikat dalam sebuah kunjungan kerja ke Pasifik untuk memperkuat posisi dan hubungan Amerika Serikat dan Taiwan dalam menghadapi pengaruh atau dominasi China. Di tengah situasi yang memanas antara China dan Taiwan, juru bicara Kemenlu China kemudian menyampaikan bahwa pihaknya beberapa kali memperingatkan Washington jika upaya membantu Taipei merusak prinsip satu China, yang mengakui bahwa Beijing merupakan satu-satunya pihak yang sah menyandang nama China, sehingga Lin Jian menegaskan jika pihaknya telah meminta Amerika Serikat agar berhenti membackingi Taiwan. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 8 Desember 2024, di tengah dominasi China di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina kembali menggelar patroli gabungan di kawasan yang menjadi sengketa banyak negara di wilayah Laut Cina Selatan pada 6 Desember kemarin. Dalam latihan atau patroli gabungan tersebut, Amerika Serikat mengerahkan pesawat pengintai, sementara Jepang dan Filipina mengirimkan kapal angkatan laut dalam patroli gabungan ketiga negara. Kegiatan ini dilakukan pasukan sekutu usai 2 hari lalu kapal patroli Filipina mendapat tekanan dari kapal penjaga pantai Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan. Selain itu, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengatakan bahwa patroli gabungan tersebut dilakukan di zona ekonomi eksklusif Filipina oleh sekutu untuk menegakkan hak atas kebebasan navigasi dan penerbangan, serta penggunaan sah lainnya atas laut dan wilayah udara internasional.